Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan berbicara langsung kepada Anda. Ya, Anda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan sambil menyusun tumpukan kwitansi di meja kerja. Atau mungkin sedang pusing menatap layar komputer ya, mencocokkan data sekolah yang nggak sinkron-sinkron. Bener banget. Anda ini adalah tim inti sekolah. Ada kepala sekolah yang dituntut harus terus visioner. Terus ada bendahara BOPS yang harus super teliti. Dan tentu saja operator sekolah yang seringkali jadi pahlawan di belakang layar. Sering lembur itu biasanya. Pasti. Nah, ada kabar baik nih untuk Anda semua. Sekolah Anda secara resmi telah ditetapkan sebagai sasaran penerima dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP PAUD untuk tahun anggaran 2026. Ini jelas sebuah pencapaian, tapi di sisi lain, ini adalah tanggung jawab finansial yang lumayan berat kan? Itu poin yang sangat krusial. Menerima dana BOSP bukan sekedar soal uangnya masuk ke rekening gitu aja, tapi soal bagaimana mengelolanya tanpa rasa was-was. Apalagi dengan turunnya dana untuk tahun 2026 ini, ada banyak banget detail administratif dan keputusan strategis yang harus Anda buat. Oke, mari kita bedah ini bersama-sama. Misi kita di pembahasan kali ini adalah membuat semacam peta jalan keuangan untuk sekolah Anda. Sumber utama kita hari ini dari dokumen resmi langsung. Paparan BOP PAUD 2026 ya? Betul. Sosialisasi petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026. Kita akan fokus pada hal-hal yang akan mengubah cara Anda bekerja sehari-hari. Uang ini boleh dipakai untuk apa saja. Terus aturan main belanja buku pakai SIP lah. Itu penting banget. Iya kan? Daftar larangan yang bisa bikin sekolah kena masalah hukum. Dan gimana sistem hukuman pengembalian dananya. Intinya, kita ingin setelah mendengarkan ini, Anda paham betul aturannya dan bisa tidur nyenyak tanpa terbayang-bayang temuan inspektorat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, visi dari dana BOSP ini, perlahan mulai bergeser. Pemerintah tuh nggak lagi sekedar membagi-bagikan uang, tapi ingin memastikan pemerataan mutu. Ke semua daerah. Betul. Mulai dari anak-anak penyandang disabilitas, sampai mereka yang ada di daerah paling terpencil, harus dapat akses pendidikan yang layak. Dan ada satu perbaikan sistemik yang sangat terasa efeknya. Skema transfer langsung ke rekening sekolah. Wah, ini game changer banget sih. Sangat. Kalau kita lihat datanya, kebijakan transfer langsung ini berhasil memangkas waktu keterlambatan sampai 32%. Secara praktis, dana itu mendarat di rekening Anda sekitar 3 minggu lebih cepat dibandingkan sistem lama sebelum 2019. 3 minggu itu waktu yang sangat berharga loh. Saya ingat betul keluhan kepala sekolah di masa lalu. Awal tahun ajaran baru, mereka harus nombok dulu. Gali lubang tutup lubang biasanya. Iya, meminjam uang hanya untuk beli alat tulis atau bayar listrik karena dananya masih nyangkut di birokrasi daerah. Sekarang dananya udah langsung masuk rekening. Tapi kita punya tantangan baru nih, membelanjakannya dengan benar. Mari kita masuk ke menu utama kita. Fleksibilitas penggunaannya ya? Tepat. Di aturan 2026 ini ada 10 komponen BOP PAUD, reguler yang diizinkan. Ini mencakup hampir semua urat nadi operasional sekolah. Penerimaan murid baru, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, administrasi. Pengembangan profesi guru juga masuk. Terus bayar daya dan jasa kayak listrik dan internet, kesehatan dan gizi, sampai pemeliharaan sarana prasarana. Nah, soal sarana prasarana ini fleksibilitasnya tetap dikasih pagar pembatas. Betul. Pemeliharaan sarana prasarana itu dikunci maksimal 20% dari total dana. Nggak boleh lebih. Kadang kan ada sekolah yang ngerasa, aduh bangunan kita butuh perbaikan besar nih, kenapa harus dikunci 20% sih? Gini, dana BOSP PAUD itu pada dasarnya didesain untuk biaya operasional non-personalia. Fokusnya ke hal yang mendukung pembelajaran langsung, bukan untuk rehabilitasi gedung skala besar. Bukan buat bangun kelas baru ya? Tepat sekali. Kalau batasannya dilepas, nanti ada kecenderungan dananya habis tersedot untuk ngecat tembok, ganti keramik, atau perbaiki atap. Sementara esensinya kayak membeli alat permainan edukatif, malah nggak kebagian dana. Jadi 20% ini titik tengah yang wajar untuk perawatan ringan aja. Masuk akal. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Ada perubahan aturan yang sangat mencolok di tahun 2026 soal pembelian buku. Tahun sebelumnya, tahun 2025, sekolah itu wajib mengalokasikan minimal 10% dari dana BOS untuk penyediaan buku. Sekarang aturannya diturunkan menjadi minimal 5%.
5% loh. Bagi seorang bendahara, melihat kewajiban yang diturunkan ini pasti langsung mikir, wah, ada sisa dana yang bisa dialihkan nih. Tapi pertanyaannya, apakah ini berarti literasi dianggap kurang penting di 2026? Sama sekali tidak. Penurunan batas minimal ini sebenarnya indikasi pergeseran paradigma. Pemerintah beralih dari penganggaran yang kaku di mana pusat mendikte persentase menjadi penganggaran yang berbasis kebutuhan atau needs driven. Pemerintah ngasih kepercayaan penuh berarti? Betul. Pemerintah percaya bahwa Anda para kepala sekolah jauh lebih tahu apa yang paling mendesak di lapangan. Dengan menurunkan kewajiban beli buku jadi 5%, sekolah diberikan ruang napas ekstra. 5% sisanya bisa dialihkan ke prioritas lain yang lebih urgent. Mungkin butuh nambah alat peraga atau nambah anggaran gizi anak? Iya, tapi ingat yang 5% untuk buku itu tetap wajib loh ya. Dan proses belanjanya nggak bisa sembarangan. Betul sekali. Dokumen teknis ini sangat menekankan penggunaan sistem perbelanjaan elektronik resmi dari kementerian, seperti SIP-lah. Harus lewat situ. Nah, ini isu di lapangan nih. Saya sering dengar obrolan operator sekolah yang kadang ngerasa, aduh, males banget pakai SIP-lah, ribet harus daftar, cari barang di katalog, loading lama. Padahal kalau beli di toko buku depan jalan, langsung dapat barangnya hari itu juga. Kelihatannya praktis ya beli di depan jalan. Kelihatannya. Kenapa sih kementerian ngotot banget belanja buku harus via SIP-lah? Karena beli di luar sistem resmi itu nyimpen banyak banget resiko administratif buat sekolah. SIP-lah dirancang bukan untuk bikin ribet, tapi justru untuk melindungi bendahara dan kepala sekolah. Melindungi dari temuan audit maksudnya? Betul. Ketika Anda beli buku melalui SIP-lah, sistem itu otomatis memverifikasi vendornya. Harganya transparan, dan yang paling sering bikin pusing di masa lalu, masalah pajak. Wah iya, menghitung pajak manual itu mimpi buruk bendahara. Nah, lewat SIP-lah, perhitungan pajaknya udah otomatis terurus. Rekam jejak digitalnya langsung terintegrasi dengan laporan keuangan. Anda nggak perlu khawatir kwitansi fisik basah kena hujan atau hilang, atau dituduh memalsukan stempel toko. Semuanya sah secara elektronik. Perlindungan hukumnya sangat kuat ya. Jadi untuk Anda para bendahara, porsi minimal 5% buku tadi pastikan dieksekusi lewat SIP-lah. Jangan ambil resiko. Sepakat. Beralih dari soal buku, kita punya kabar besar lainnya dari dokumen 2026 ini yang pasti bakal jadi topik hangat di ruang guru. Porsi pembayaran honorarium. Ini selalu ditunggu-tunggu. Benar. Sekarang batas maksimal pembayaran honor dipatok di angka 40%. Dan ini berlaku rata untuk PAUD negeri maupun swasta. Ini lompatan luar biasa, terutama untuk sekolah negeri. Tahun sebelumnya, PAUD negeri cuma diizinkan maksimal 20% untuk honor. Sementara swasta memang udah 40%. Penyetaraan ini bentuk pengakuan bahwa sekolah negeri juga sangat butuh tenaga pendidik ekstra. Tapi tunggu dulu, kepala sekolah nggak bisa langsung main bagi-bagi uang ini gitu aja kan? Oh, tentu tidak. Dokumen Juknis menetapkan syarat yang sangat berlapis dan ketat untuk penerima honor ini. Saya baca ada 4 syarat mutlak. Pertama, harus tercatat di aplikasi Dapodik. Kedua, ditugaskan resmi oleh kepala sekolah lewat surat keputusan. Ketiga, aktif bertugas. Dan keempat, belum memiliki gaji pokok dari peraturan perundang-undangan. Syarat pertama itu yang paling sering jadi sandungan. Dapodik ya, kita tahu betapa stresnya operator sekolah ngurus sinkronisasi ini. Apalagi pas server lagi down. Pekerjaan operator itu memang sangat berat. Tapi disitulah letak nyawa pencairan dana. Aturan menyebutkan pemutakhiran data Dapodik harus selesai paling lambat 31 Agustus tahun sebelumnya. Berarti untuk dana BOSP 2026, datanya harus udah beres di Agustus 2025. Nah, betul sekali. Kalau nama guru honorer nggak ada di Dapodik pada batas cut-off itu, secapek apapun mereka ngajar tiap hari, mereka tetap nggak sah dibayar pakai dana BOSP. Kedengarannya kejam ya? Memang terkesan kaku, tapi ini soal akuntabilitas. Data Dapodik itu dasar perhitungan negara. Negara nggak bisa ngeluarin uang tanpa data yang tervalidasi. Jadi pesan penting untuk Anda para operator sekolah, tolong pastikan tidak ada data guru yang tertinggal atau salah input. Ketelitian Anda di depan layar komputer itu sangat menentukan hajat hidup dan kesejahteraan rekan-rekan guru di lapangan. Sangat menentukan. Dan ngomong-ngomong soal layar komputer dan sistem kementerian, paparan ini juga bawa data menarik soal platform Arkas untuk pelaporan. Apa datanya? 75% responden merasa Arkas benar-benar menghemat waktu mereka. 75% itu angka yang besar loh. Sangat valid kalau kita lihat cara kerjanya. Tapi ada statistik yang menurut saya jauh lebih penting.
67% pengguna merasa Arkas memberikan rasa aman. Rasa aman dalam artian nggak takut salah lapor. Tepat. Dulu sebelum ada Arkas, bendahara bikin laporan manual pakai Excel, hitung pajak sendiri, masukin kode rekening yang sering banget salah ketik. Ujung-ujungnya jadi bulan-bulanan pas di audit inspektorat. Terus dengan Arkas gimana? Semua standar kode belanja udah dikunci sama sistem. Kalau ada pengeluaran yang nggak sesuai sama komponen Juknis, sistem bakal langsung nolak dari awal. Uangnya nggak bisa keluar. Jadi kesalahan itu dicegah sebelum terjadi. Ibarat kita punya asisten auditor pribadi ya yang jagain kita biar nggak salah langkah. Bener banget. Nah, bicara soal mencegah kesalahan, mari kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih serius. Tapi Anda harus tahu ini, di balik fleksibilitas 40% honor dan kebebasan menggeser dana buku tadi, selalu ada lampu merah, daftar larangan keras. Ini bagian krusial yang nggak boleh dilewatkan. Betul, di Juknis 2026 ini ada hal-hal fatal yang mutlak tidak boleh disentuh oleh pengelola dana. Beberapa sih larangan standar ya. Ya, kayak dilarang transfer ke rekening pribadi, dilarang membungakan dana BOSP buat untung pribadi atau minjemin dananya ke pihak lain. Itu udah basic. Uang itu 100% murni untuk sekolah. Tapi ada larangan yang lebih spesifik soal operasional dan teknologi. Saya perhatiin, dilarang keras membeli perangkat lunak pelaporan keuangan BOSP. Sekolah juga dilarang menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB online. Coba kita bayangkan skenarionya gini. Tiba-tiba ada vendor IT datang ke sekolah Anda. Nawarin, wah ini ada aplikasi laporan keuangan premium. Tampilannya keren, bisa bikin sekolah kelihatan canggih. Nah itu sama sekali nggak boleh dibeli pakai dana BOSP. Padahal alasannya kan buat memajukan sekolah. Kenapa dilarang? Karena itu pemborosan anggaran negara. Pemerintah pusat itu udah keluar dana triliunan untuk bangun infrastruktur kayak Dapodik, Arkas, dan Siplah. Dan itu semua dikasih gratis ke sekolah. Terintegrasi nasional pula kan? Nah itu dia, kalau sekolah beli aplikasi dari pihak ketiga, datanya nggak bakal bisa masuk ke sistem pusat. Akhirnya operator malah kerja 2 kali, ngisi di aplikasi berbayar, terus tetap harus ngisi lagi di Arkas. Malah nambah beban. Betul, uang yang tadinya buat beli software itu mending dibelikan bahan ajar real untuk anak-anak PAUD, jauh lebih bermanfaat. Sangat clear, jangan buang uang untuk hal yang udah digratiskan negara. Lalu ada satu poin lagi nih yang menarik perhatian saya. Di huruf O daftar larangan, kepala sekolah atau pengelola dilarang keras menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif ke sekolahnya sendiri. Yang menarik di sini adalah alasan dibalik aturan itu. Coba bayangkan, kepala PAUD punya bisnis sampingan toko alat tulis. Pas dana BOSP cair, dia mutusin buat belanja 5% dana buku tadi dari tokonya sendiri. Atau dari toko suaminya. Ini konflik of interest alias benturan kepentingan yang nyata ya. Jelas, masalahnya objektivitas itu langsung hilang saat Anda jadi pembeli sekaligus penjual. Tapi kan kadang kepala sekolahnya membela diri loh, saya kan jualnya lebih murah dari toko lain, barangnya langsung diantar pula. Siapa yang bisa jamin harga itu beneran wajar? Siapa yang bisa audit kualitas buku itu emang yang terbaik buat anak-anak? Jangan-jangan itu cuma stok lama di toko yang nggak laku terus dilempar ke sekolah. Wah, masuk akal juga. Aturan ini dibikin ketat untuk memisahkan urusan bisnis pribadi dengan uang negara. Ini juga nyambung ke obrolan kita tadi soal e-Siplah. Lewat marketplace resmi, transaksi di bawah meja antara sekolah dan vendor bisa dicegah. Anda tinggal pilih vendor yang udah diverifikasi sistem. Jadi pesan untuk para kepala sekolah, tolong banget pisahkan jiwa wirausahaan Anda dari pengelolaan dana BOSP. Risikonya terlalu besar. Sangat besar. Nah, bicara soal resiko, jadi apa arti dari semua ini? Apa yang terjadi jika ada yang ngeyel dan melanggar larangan-larangan tersebut? Dokumen ini nggak main-main. Hukuman untuk pelanggaran itu merujuk langsung ke peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti bisa sampai ranah pidana dong? Bisa. Mulai dari sanksi administratif, kayak teguran, penahanan pencairan dana tahap berikutnya, pencopotan dari jabatan kepala sekolah, sampai masuk ranah pidana tindak korupsi kalau terbukti merugikan uang negara. Ngeri juga ya. Dan yang perlu dicatat, sanksi ini nggak cuma buat pihak sekolah. Pemerintah daerah juga diawasi ketat. Oh ya, Pemda kan punya wewenang pembinaan ya. Berarti ada potensi penyalahgunaan wewenang dari pihak dinas. Sangat ada. Makanya Juknis melarang keras Pemda melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah. Pemda juga nggak boleh memaksa atau mengarahkan sekolah untuk beli barang dari vendor tertentu. Wah, ini amunisi upun yang bagus buat sekolah. Kalau ada oknum dinas datang maksa beli paket buku tertentu dengan dalih instruksi atasan,
Anda sebagai kepala sekolah punya dasar yang kuat untuk nolak. Tinggal sebutkan aturan ini, mereka yang akan kena sanksi. Selain sanksi hukum tadi, ada juga skenario di mana sekolah dihukum secara finansial, harus mengembalikan uang ke negara, ke kas umum daerah atau RKUD. Di situasi seperti apa uang itu harus dikembalikan? Ada 4 kondisi detil di mana dana wajib ditarik balik. Pertama, yang paling jelas kalau sekolahnya ditutup. Udah nggak beroperasi ya? Betul. Kedua, kalau pihak sekolah membuat pernyataan resmi tidak bersedia menerima dana BOSP. Ketiga, kalau status sekolah berubah menjadi satuan pendidikan kerjasama di pertengahan tahun. Satuan pendidikan kerjasama itu semacam sekolah internasional ya? Iya, sekolah yang dikelola bareng lembaga asing. Mekanisme keuangannya kan beda. Dan yang keempat, ini agak teknis, khusus untuk penerima dana BOP kinerja. Dana reward itu ya? Iya, dana tambahan di luar BOP reguler. Kalau di tengah jalan sekolah dinilai udah nggak memenuhi syarat kinerja lagi, maka dana tambahannya itu harus dikembalikan. Oke, itu kan untuk kasus-kasus ekstrim ya, kayak sekolah tutup atau berubah status. Tapi mari kita bahas hal yang paling sering bikin panik bendahara tiap akhir tahun, bulan Desember. Sisa dana ya. Betul, sekolahnya jalan normal, nggak ada pelanggaran belanja sesuai RKAS. Tapi karena kepala sekolahnya pinter cari diskonan di SIP lah di bulan Desember, ternyata masih ada sisa dana di rekening bank, katakanlah sisa 2 juta rupiah. Sering banget kejadian ini. Apakah sisa dana itu bakal hangus? Atau kepala sekolahnya bakal ditegur karena dianggap gagal merencanakan anggaran? Ini miskonsepsi yang luar biasa mengakar. Dulu memang ada kepanikan massal tiap akhir tahun. Sekolah lomba-lomba ngabisin uang kas beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Asal laporannya 0 rupiah pas 31 Desember kan? Nah, itu kebiasaan buruk. Jawabannya tegas, sisa dana Anda tidak hangus dan Anda sama sekali tidak akan dihukum karena berhemat. Wah, lega dengernya. Terus uang sisa 2 juta itu diapain dong? Kan nggak boleh didiamkan gitu aja. Juknis 2026 memberi alur yang clear. Langkah pertama, bendahara wajib mencatatkan sisa dana tersebut ke dalam dokumen RKAS tahun berikutnya. Harus jujur dicatat di aplikasi. Dilaporkan secara transparan. Betul. Setelah dicatat, pemerintah daerah akan memvalidasi data itu, lalu Kementerian Keuangan bakal memperhitungkan sisa dana tersebut sebagai pengurang dalam penyaluran BOS tahun depan. Bisa kasih gambaran perhitungannya biar makin jelas? Boleh. Misal, alokasi BOP sekolah Anda untuk tahun 2027 ditetapkan 50 juta rupiah. Karena Anda punya sisa 2 juta di rekening dari tahun 2026, negara cuma akan mentransfer 48 juta. Oh, jadi negara nombokin sisanya aja. Total saldo yang bisa Anda belanjakan tetap 50 juta, gabungan dari uang lama dan uang baru. Dan uang itu sepenuhnya tetap hak sekolah Anda. Jadi pesannya jelas ya, hentikan tradisi belanja panik di bulan Desember. Berhematlah secara cerdas dan rasional. Pencerahan yang sangat melegakan untuk para bendahara di luar sana. Pasti banyak yang menghela napas lega ini. Baiklah, kita udah ngebendah dokumen kebijakan ini dari hulu ke hilir. Untuk Anda tim inti sekolah, ini amunisi ringkas yang harus Anda pegang di 2026. Pertama, manfaatkan fleksibilitasnya. Batas buku sekarang minimal 5%. Ada ruang untuk membiayai prioritas lain. Tapi belinya wajib via Siplah ya. Pastinya. Kedua, alokasi honor sekarang rata maksimal 40%. Tapi cairnya sangat bergantung pada operator sekolah. Data Dapodik harus mutakhir sebelum batas waktu akhir Agustus. Jangan sampai telat cut off. Ketiga, patuhi lampu merahnya. Jangan beli aplikasi luar. Jangan jadi supplier di sekolah sendiri buat hindari konflik kepentingan. Dan andalkan Arkas sebagai perisai dari kesalahan administrasi. Saya rasa ini momen yang pas buat ngasih apresiasi ke pendengar kita. Pekerjaan ngurus BOP PAUD ini tuh sering nggak kelihatan dari luar. Betul sekali. Orang tua murid taunya cuma fasilitas bagus, mainan baru. Iya, mereka nggak tahu ada kepala sekolah yang pusing merancang RKAS. Ada bendahara yang matanya perih mantengin kwitansi pajak. Dan ada operator yang begadang nunggu server Dapodik sepi jam 2 pagi. Perjuangan luar biasa. Anda semua inilah ujung tombaknya. Dan ingat, sistem kayak Arkas dan Siplah itu dirancang untuk melindungi jeripayah Angga. Supaya Anda bisa kembali fokus ke urusan mendidik Anda, bukan tenggelam di urusan kertas. Sepakat. Teknologi jangan dilihat sebagai beban tambahan, tapi sebagai perisai yang memudahkan. Betul. Dan kalau kita lihat sistem ini makin efisien tiap tahun, ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda semua.
Apa itu? Jika aplikasi dari kementerian sudah memangkas waktu administratif Anda secara drastis dan Anda punya fleksibilitas dana ekstra di 2026, terobosan kreatif seperti apa dalam pembelajaran anak usia dini yang akan Anda wujudkan di sekolah Anda tahun ini? Pertanyaan yang sangat menggugah. Waktu dan energi yang tadinya habis buat ngurusin kertas, sekarang bisa dialihkan buat merancang kurikulum yang seru dan inovatif. Kekuatan itu ada di tangan Anda sekarang. Gunakan dengan bijak. Teruslah mengeksplorasi kebijakan ini demi kemajuan sekolah Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Selamat merencanakan anggaran, selamat mendidik, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya. Education for future wonders.